Ikuti dulu apa yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, Bapak sayangi, Bapak cintai, pagi ini Bapak merasa bangga kalian kelihatan serius belajar agama Islam, karena ini sesuatu yang harus kita yakini. Siapa yang serius belajar, siapa yang serius menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya. Siapa yang santai-santai dengan ilmu, maka dia akan menjadi orang bodoh dan tertinggal. Dan juga dia menjadi orang yang rendah derajatnya. Mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang kelak dari sekarang dan sampai seterusnya, orang-orang yang termasuk orang yang haus ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jangan kalian merasa apa yang sudah kalian miliki dari pengetahuan sudah cukup membuat kamu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Dalam pengamatan Bapak, kalian masih banyak kekurangan. Begitu juga Bapak dalam perhatian para guru-guru Bapak masih banyak kekurangan. Sehingga Bapak tidak berhenti ngaji, terus ngaji nggak berhenti. Kalau boleh kamu saksikan, kamu amati, kamu ikuti apa yang Bapak lakukan, itu hampir sebagian besar selain di sekolah ini Bapak ngaji. Dan ngaji itu nggak ada tuntasnya. Sampai benar-benar ditemukan hakikat Tuhan, hakikat Allah, dan apa yang difirmankan olehnya. Zaman sahabat Nabi dulu tidak banyak yang protes, tidak banyak yang bertanya. Misalnya, Nabi membawa ayat bahwa Fir'aun itu jasadnya masih utuh, padahal dia meninggal saat kenabian diutusnya Nabi Musa alaihis salam. Berarti Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja 500 tahun kurang lebih. Ya, Nabi Isa ke Nabi Musa berapa tahun? Kurang lebih segitu juga. Berarti terjadinya Fir'aun tenggelam di laut itu yang diinformasikan Al-Quran itu lebih dari 1000 tahun. Tapi hebatnya para sahabat Nabi tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya sahabat Nabi. Tapi mereka beriman. Kenyataannya terbukti setelah para ilmuwan mencari dan menemukan dimumikan kemudian Fir'aun itu setelah ditemukan ada jasad yang terapung di laut. Itulah Fir'aun. Kemudian juga Al-Quran menjelaskan ada sungai di bawah laut. Al-Quran menjelaskan ada apa? Sungai di bawah laut. Dan para sahabat Nabi juga beriman, yakin, percaya. Kenyataannya sekarang ditemukan di abad modern. Al-Quran juga menjelaskan ada air laut yang beda rasa, beda warna bertemu sehingga kelihatan garis ininya, garis pertemuannya. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Dan para sahabat Nabi juga tidak banyak bertanya, beriman saja, kemudian ditemukan di masa abad belakangan. Apalagi bulan dibelah, pernah bulan itu pecah, dibelah oleh Nabi. Yaitu saat Abu Jahal minta agar Nabi membuktikan mujizatnya membelah bulan. Kata Nabi begini, Abu Jahal, kapan kamu beriman? Tenang, gampang, pokoknya kamu buktikan dulu apa yang saya inginkan. Kalau bisa, saya beriman. Apa yang kamu mau? Belah tuh bulan, kata Abu Jahal. Nanti kalau sudah belah dua, sebelah masuk ke ini namanya apa? Lengan bajunya, lengan bajumu, kata Abu Jahal. Sebelah lagi masuk ke lengan bajumu, lalu keduanya keluar bersamaan. Yang kanan masuk lewat kiri keluar, yang kiri masuk lewat kanan keluar. Nanti suruh kembali ke tempat semula. Itu dibuktikan oleh Nabi.
Dibelah bulan, walaupun wujud aslinya besar, tapi begitu datang seperti apa yang dilihat oleh mata, paling segede bola. Kan baju zaman dulu itu kan begini, ya, tidak ada kerah bajunya yang di lengannya, jadi lebar sehingga belahan bulan itu bisa masuk. Sehingga logika mereka bulan segede gitu ya sampainya segede gitu juga. Kembali ke sana, apa namanya, normal kembali, dan itu ada retakannya, masih ada retakannya, dan dibuktikan oleh ilmu modern, ada juga buktinya. Sehingga kesimpulannya, apa yang tertera dalam Al-Quran semuanya adalah benar, hanya saja banyak ilmu yang kita miliki yang tidak bisa menjangkaunya, termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ada neraka, ada surga, dan ada alam gaib, ya. Nah, kita atau kalian yang hidup di masa modern ini banyak ilmu yang menjelaskan tentang itu, tapi imannya tipis, imannya sedikit, percayanya rendah. Coba Bapak mau bertanya, apakah kalian termasuk orang yang percaya pada Al-Quran? Ya. Contohnya, apa Al-Quran mengatakan apa, kamu lakukan apa? Al-Quran menyuruh sholat. Buktinya banyak yang nggak sholat. Hah? Ya kan? Buktinya banyak yang meninggalkan sholat. Berarti tidak beriman pada Al-Quran. Apalagi? Puasa ada perintah dalam Al-Quran. Tapi masih banyak yang nggak puasa. Berarti tingkat iman manusia saat ini lebih rendah dari imannya orang dulu. Yang mudah lagi, nyantunin yatim. Yang mudah lagi, yang mudah kita amalkan di rumah, orang tua. Masya Allah, orang tua. Di Al-Quran itu begini, ada kalimat begini di Al-Quran. Jangan tinggikan suaramu di hadapan orang tua. Kalau kamu beriman pasti diamalkan. Ya, pernah meninggi suara di depan orang tua? Enggak. Alhamdulillah kalau tidak. Al-Quran juga mengatakan jangan membentak orang tua. Berkata ah saja kepada orang tua dilarang. Berkata ah, misalnya Alia tidur mulu tuh, cuci piring. Ah, mak, ntar aja. Nah, itu ah itu dilarang, apalagi membentaknya. Ah saja dilarang, apalagi membentaknya. Beriman tidak pada Al-Quran? Beriman tidak pada Al-Quran? Kalau beriman harus lakukan. Kalau tidak melakukan berarti tandanya tidak beriman. Kalau tidak beriman, kamu siap-siap menerima sanksi dari Allah. Ya. Apalagi Al-Quran mengatakan apa lagi? Ayo. Jangan menggunjing. Menggunjing enggak? Menggunjing itu apa? Gibah. Hah? Apalagi Al-Quran mengatakan apa lagi? Jangan berbohong. Ayo. Lalu kamu bertanya, emang Bapak nggak pernah berbohong? Belajar. Ayo kita kurangi kalau belum bisa meninggalkan. Apalagi? Tidak berkata jorok dan berkata kasar. Ya. Begitu tanda Al-Quran atas kebenarannya begitu banyak telah dibuktikan, kok masih saja tidak percaya? Berarti apa namanya kalau begitu? Keras hati, keras kepala, atau keras uteknya? Hah? Keras hatinya. Kalau mau cair gimana? Biar hatinya cair, biar nggak keras. Biar nggak keras. Hah? Ibadah tuh seperti apa sih contohnya? Sholat. Emang bisa lunak hatinya dengan sholat? Bisa? Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Sholat apa? Emang sholat fardu aja ditinggalin, gimana sholat sunnah? Orang yang mau sholat sunnah itu biasanya sholat wajib nggak mau ketinggalan. Ya, jangan rajin sholat sunnah sementara sholat wajib masih tinggalan, masih bolong.
Sholat wajib tuh hukumnya apa sih? Namanya juga wajib ya wajib. Kalau wajib tuh hutang kalau nggak dikerjakan. Jadi kalau kamu berangkat dari rumah, bangun kesiangan, ya katakanlah bangun setengah 6, lalu kamu buru-buru ke sekolah, lalu ditanya di sini, udah sholat belum? Belum. Lalu kamu santai-santai saja nggak sholat, itu namanya kamu tidak merasa punya hutang. Kalau kamu merasa punya hutang, pastinya setelah ditegur kamu belum sholat, diingatkan belum sholat, kamu minta izin kepada guru mau sholat. Ya, paham? Sholat apa Sakib? Sholat subuh. Siang begini sholat subuh, daripada tidak. Bukan boleh, wajib. Malah boleh. Makanya dipakai logikanya, sholat itu wajib. Wajib itu harus dipenuhi. Kalau tidak penuhi namanya punya hutang. Kalau hutang harus kapan bayarnya? Lebih cepat, lebih baik. Itu dalilnya yang mudah dipahami. Kalau mau bayar sholat lebih cepat, lebih baik. Maka cepatnya kapan? Jam 7 kerjakan. Cepatnya kapan? Gak bisa juga jam 7, jam 8. Terus sesuai dengan kemampuan dan saat waktunya itu bisa. Ya, tapi itu sesuatu yang tidak disengaja. Kalau disengaja ya nggak boleh sholat subuh jam 8, sholat subuh jam 9. Itu tuh bagi orang yang nggak sengaja, yang kesiangan, yang ketinggalan, harus dikerjakan karena itu hutang. Jangan lagi punya alasan, ya udah ketinggalan nggak sholat subuh deh. Itu namanya merasa dirinya nggak punya hutang. Padahal sholat itu wajib dan kewajiban itu adalah hutang harus dibayar. Paham? Ini belum masuk materi akidah loh. Sudah jenuh belum? Bapak khawatir kamu jenuh. Makanya Bapak ingin ngajak kalian jalan-jalan suatu waktu. Tapi jalan-jalan yang ngaji. Bukan. Ya, ngaji sambil makan-makan, kan enak kan? Sambil makan. Ya kemana aja, yang penting ngaji. Baik, kita lanjut ilmu kalamnya. Menurut kalian orang yang tersesat itu seperti apa? Orang tersesat itu orang seperti apa? Definisinya deh, definisinya. Ayo. Orang sesat itu orang didefinisikan seperti apa? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Yang mau jawab siapa? Tahu benar tapi tidak melakukan. Nih, jawab yang keras. Enggak, Pak. Tahu benar? Tahu benar tapi tidak melakukan. Tahu benar tapi tidak melakukan. Ya, Lingga, apa jawabanmu? Orang sesat itu apa? Definisinya? Orang yang tidak tahu apa ya, Pak? Orang yang nggak takut dengan Allah. Orang yang tidak takut dengan Allah. Orang sesat itu. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Pak Rezi. Apa orang sesat itu apa definisinya? Orang sesat itu adalah orang yang tidak tahu tapi tidak ingin mencari tahu. Baik, orang yang tidak tahu tapi tidak ingin mencari tahu. Setuju nggak? Ada lagi definisi lain? Coba. Salwa. Orang yang tidak mengikuti jalan yang benar atau melenceng ke yang lain. Orang yang tidak mengikuti jalan yang benar atau melenceng, itu orang sesat. Ya, ada nggak orang yang sesat ngaku sesat? Hah? Orang sebetulnya sesat tapi tidak ngaku bahwa dirinya sesat, ngakunya benar aja, ada nggak? Ada. Siapa? Coba kamu nih baca dalam surat Al-Fatihah kalimat akhirnya apa? Ghairil maghdubi alaihim. Ada dua kata di sana, al-maghdub dan ad-dhalin. Al-maghdub itu artinya orang yang dimurkai, ad-dhalin adalah orang yang sesat. Para ahli tafsir mengatakan al-maghdub itu orang Yahudi, ad-dhalin itu orang Nasrani.
Ya. Al-Maghdubi orang Yahudi, Ad-Dallin orang Nasrani. Kenapa demikian? Yang dimurkai itu karena dia telah menyesatkan. Ad-Dallin itu karena dia telah sesat. Sesat itu beda dengan menyesatkan. Kalau menyesatkan pasti sesat. Kalau tersesat belum tentu menyesatkan untuk dirinya. Jadi dulu Nabi Isa lahir, sebelum lahir kan Siti Maryamnya hamil. Hamilnya tidak ada ayahnya. Ya, Siti Maryam itu hamil karena kudrat iradat Allah, ilmunya Allah, kekuasaan Allah. Hamil kamu Maryam, hamil. Kata Allah gitu. Begitu hamil, orang-orang Yahudi memfitnah, ini zina, ini wanita tidak suci, harus dikeluarkan dari Masjidil Aqsa, dikeluarkan, dihukum, bahkan mau dirajam. Pergilah kemudian Siti Maryam dan melahirkan Nabi Isa di sebuah tempat yang aman, nyaman, hingga di sana ada kurma yang menolongnya, yang bisa berbuah padahal belum waktunya berbuah. Ya. Lalu setelah itu orang-orang Yahudi membuat framing, membuat dogma, doktrin kepada orang-orang yang beragama setelahnya saat pengikut Nabi Isa menjadi kehilangan Nabi Isa karena setelah Nabi Isa jadi Rasul, lalu beliau mendakwahkan keesaan Tuhan, tapi lalu dimanipulasi oleh orang-orang Yahudi setelah dibunuhnya Nabi Isa. Nabi Isa dibunuh kenapa? Oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Mana mungkin Nabi lahir dari wanita pezina, kata mereka. Nabi itu orang suci, jadi tidak mungkin ada Nabi lahir dari wanita pezina, kata orang Yahudi. Kata orang Islam, Siti Maryam itu wanita suci, wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Jangankan dizinahi, disentuh saja, disamperin nggak pernah. Siti Maryam orang suci, jadi tidak mungkin wanita pezina. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Yang tanpa ayah, tanpa ibu aja bisa, apalagi tanpa ayah. Tanpa ibu aja ada bisa. Ada ayahnya, tidak ada ibunya ada. Siapa? Kenal nggak? Ayo. Manusia yang dicipta tanpa ayah, tanpa ibu, itu adalah Nabi Adam. Sekarang ada ayah tanpa ibu siapa? Iya, ada ayahnya tanpa ibu. Ya Siti Hawa. Ya kan? Siti Hawa kan? Dari laki-laki, dari tulang rusuknya. Ya sekarang tanpa ayah, ada ibunya, Nabi Isa. Sudah, contoh jangan banyak-banyak, 3 saja. Kesininya harus ada ayahnya, harus ada ibunya, walaupun kemudian lewat proses cloning atau proses bayi tabung, itu kan tetap ada ayah ibunya. Ada sperma dan ada ya sel telurnya. Nah, kejadian Nabi Isa dibunuh gara-gara mereka orang Yahudi tidak percaya bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu, setelah terbunuhnya Nabi Isa, pengikutnya banyak yang kehilangan tokoh panutan. Nah, saat itulah disesatkan oleh orang Yahudi bahwa siapa yang mengakui Yesus atau Isa sebagai Tuhan maka akan selamat. Begitu. Jadi yang menyesatkan, yang mendoktrin ini adalah orang Yahudi yang kemudian mereka menjadikan seseorang menjadi Rasul dari Nabi Isa yang kemudian diikuti disebut tokoh, ditokohkan. Ada nama-nama yang dikenal dalam kitab-kitab Injil itu adalah orang-orang Yahudi yang diciptakan menjadi orang Nasrani. Nah, itu menurut versi Islam. Ada menurut versi mereka ya lain lagi, silahkan. Nah, jadi kesimpulannya, ada orang yang sesat, ada orang yang disesatkan. Dalam Islam juga terjadi. Dalam Islam terjadi. Itu versi lain, versi non-Islam. Apakah tidak mungkin orang Islam tersesat? Mungkin. Bahkan yang menyesatkan dari orang Islam itu sendiri terjadi. Contohnya, ada aliran Islam yang bernama Syiah. Ada aliran Islam yang bernama Islam Jamaah. Ada aliran Islam yang mengatasnamakan Islam
yang dibawa oleh Ahmad Musodik. Ada yang di masa terakhir kepemimpinan Soeharto namanya Ibu Lia Aminuddin, itu juga membawa ajaran Islam yang konon katanya dia merasa ditemani atau mendapat wahyu dari Jibril, itu juga sesat. Ya, jadi kesesatan akan menimpa kepada siapa saja, termasuk kepada kita semua selaku orang Islam. Bagaimana caranya supaya tidak sesat? Bentengi dengan akidah. Akidahnya benar pasti tidak sesat. Karena doktrin-doktrin yang kemudian membuat mereka tersesat karena logis. Bapak kemarin cerita Lia Aminuddin enggak? Nih, ya buktinya logis nih begini nih. Coba perhatikan, buktinya logis. Ibu Lia itu termasuk orang yang punya perhatian khusus pada mantan narapidana. Beliau adalah orangnya Presiden Soeharto, Ibu Tin, orang kepercayaan Ibu Tin Soeharto. Jadi orang-orang yang masuk penjara itu umumnya orang yang pernah dipenjara. Jadi masuk lagi ke dalam penjara. Bagaimana supaya tidak masuk ke dalam penjara lagi? Harus ada pembinaan khusus. Maka beliau menyarankan membuat yayasan yang kemudian diberi nama Yayasan At-Taibin. Ya. Nah, saat mendirikan yayasan itu dia merasa orang yang kurang mampu membina, maka kerjasama dengan kiai. Ditemukanlah, didapatilah kiai itu yang mantan narapidana juga, namanya Anton Medan. Anton Medan itu punya kemampuan agama yang melebihi Ibu Lia Aminuddin. Tapi berhubung yayasan ini semakin maju, semakin banyak tambahan dana dari pemerintah miliaran, konfliklah dua orang ini. Ingin mendapatkan keadilan siapa sebetulnya pemilik sah dari yayasan ini, mengadulah kemudian ke seorang kiai. Di sana kiai namanya Nur Muhammad Iskandar Eski. Ya, dari situlah kemudian beliau mendapatkan keputusan bahwa pemilik yayasan ini namanya Anton Medan. Anton Medan seorang narapidana mantan. Karena merasa dikalahkan bandingnya atau perkaranya, maka Ibu Lia sering bengong. Di saat bengong itulah, makanya Bapak sarankan kamu jangan sering bengong, bisa kesurupan, bisa kemasukan jin, bisa gampang sakit. Semangat terus ya. Nah, saat bengong itu datang sinar. Sinar tahu-tahu ada di sampingnya. Lalu kemudian sinar itu berkata, apa kata sinar? Kamu tahu siapa aku? Katanya, siapa kamu? Aku adalah jin. Di mana aku tahu permasalahanmu, kamu sedang konflik dengan Anton Medan dan kamu dikalahkan oleh putusan seorang kiai. Nah, maka kalau nggak keberatan, saya akan bantu kamu. Kata Ibu Lia apa? Saya tidak mau berserikat dengan jin. Lalu kemudian pergi lagi sinar itu. Setelah pergi lagi, beberapa bulan kemudian datang lagi. Ketika datang lagi itulah kemudian dia mengatakan, saya Jibril. Siapa? Jibril. Kalau Jibril mau, kata Bu Lia, kemarin sudah datang jin, saya tolak tuh jin. Karena kamu Jibril, maka saya mau bekerja sama dengan kamu. Ya udah kalau mau, nanti saya akan beri banyak ilmu. Tuh, itu berarti Bu Lia ini tidak mampu membedakan mana jin, mana malaikat. Padahal itu jin-jin juga. Gara-gara tidak mempelajari akidah yang benar atau yang sempurna, sehingga masih tertipu oleh tipu daya jin yang ngaku-ngaku sebagai malaikat. Kamu juga pasti ketipu tuh kalau ada sinar datang tiba-tiba ngakunya malaikat, pasti ketipu. Udah gitu banyak lagi mujizat. Kalau dulu Nabi namanya mujizat. Kehebatan yang diberikan, misal nih, misal Ibu Lia tuh mampu mengobati penyakit macam-macam dari pemberian itu si Jibril itu. Ya, Ibu Lia juga banyak hal yang orang lain tidak tahu, dia tahu atas informasi Jibril. Misal begini misalnya. PGC saat ini kebakaran. Di video belum ada, di TV belum ada, di medsos belum ada. Ibu Lia sudah tahu duluan atas bisikan Jibril. Sehingga orang-orang banyak yang percaya Ibu Lia memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak pengikutnya akhirnya. Itu cara menyesatkan tuh begitu. Ada lagi Ahmad Musodek yang bertapa di Gunung Gede, kemudian dapat
ilham juga kata dia, yang ngakunya malaikat padahal jin juga, sesat juga. Ada Islam Jamaah. Islam Jamaah itu udah lama memang di Kertosono di Jawa Timur, lahirnya di sana. Namanya pendirinya Nur Hasan Ubaidillah Lubis. Ya, tidak puas kalau dirinya sendiri yang masuk, dia ingin ajak semua, akhirnya disesatkan tuh umat Islam dengan doktrin-doktrinnya yang sesat. Misalnya apa? Boleh si pimpinannya mengambil alih istri orang lain. Jamaahnya wajib berinfak. Yang bukan kelompoknya kafir. Banyak doktrin seperti itu. Maka kalau kamu sholat di masjid, dia dipel kalau habis itu. Ya, kalau menyentuh bajunya dicuci karena kamu termasuk orang-orang yang najis. Itu doktrin-doktrinnya seperti itu. Oleh karena itu, ilmu kalam ini perlu dipelajari. Dan Bapak punya keyakinan tidak cukup satu pertemuan ini. Ini hanya mukadimah saja. Lebihnya di mana? Selebihnya kamu ngaji terus, jangan berhenti. Minimal seminggu sekali. Ya ngaji ya. Ngaji ya. Seminggu sekali di mana? Ngajinya di mana seminggu sekali? Di sekolah. Di rumah maksudnya. Di musola boleh, di masjid boleh, hadir di majlis taklim. Dan yang dimaksud ngaji itu bukan hanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya disebut ngaji. Mempelajari hadis ya disebut ngaji. Tapi lebih luasnya ngaji itu mempelajari ilmu agama secara luas. Baik akidah, syariat maupun akhlak. Ya. Tadi ada pertanyaan di dalam buku yang kalian sudah cari jawabannya. Bapak minta jangan sampai lupa karena itu bagian dari permasalahan kita sehari-hari dan juga akan menjadi pertanyaan pada ulangan yang akan datang.